Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Hardianti dengan NIM 23030550007 dari kelas GCA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih konsep dasar timbulnya suatu penyakit. Nah, sebelum itu, ada baiknya jika kita mengetahui apa sih pengertian dari penyakit itu. Nah, penyakit merupakan suatu keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Maksudnya itu di mana tubuh kita atau keadaan tubuh kita itu sudah tidak normal. Nah, menurut Aswar tahun 1988, penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal atau tidak sehat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pengertian atau definisi dari penyakit, sekarang kita lanjut di teori penyebab penyakit. Ada pun beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu adalah teori kontagion. Nah, di mana teori ini itu berawal dari pengamatan terhadap penyakit kusta yang terjadi di Mesir, sehingga dinyatakan bahwa penyakit terjadi akibat kontak antara satu orang dengan. Nah, teori yang kedua itu ada teori Hippocrates. Teori ini mengemukakan bahwa penyakit itu timbul akibat pengaruh lingkungan, meliputi air, udara, tanah, cuaca, dan lain-lain. Dimana maksudnya ini tuh apabila tubuh kita berinteraksi langsung terhadap lingkungan, dan dimana lingkungan ini memberikan pengaruh terhadap diri kita, entah itu apabila kita berada di air, semisal kita berenang atau terdapat sebuah virus-virus atau kuman-kuman atau bakteri apapun yang ada dalam air yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, itu yang dapat menyebabkan suatu penyakit, teman-teman. Nah, ada pun yang teori ketiga yaitu teori humoral. Teori ini berkembang di Cina dan kemudian dikemukakan bahwa penyakit itu akan timbul akibat gangguan dari ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, kemudian ada nih teori yang keempat, yaitu teori jasa training. Sebelum itu kalian tahu gak sih apa jasa training itu? Nah, jasa training itu bisa didefinisikan sebagai mikroorganisme itu yang bisa disimpulkan bahwa dia adalah suatu atau sebagai penyebab tunggalnya suatu penyakit. Dia penyebab tunggal dari penyakit itu karena dia adalah suatu unit utama yang dapat sangat berpengaruh terhadap kesehatan pada tubuh manusia atau makhluk hidup apapun itu. Nah, yang kelima ada teori miasma. Nah, teori miasma mengemukakan bahwa penyakit itu timbul akibat sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga menyebabkan pemotoran udara dan lingkungan sekitarnya. Maksud dari teori ini itu bagaimana suatu makhluk hidup yang sudah mengalami kematian atau bisa dikatakan bahwa dia telah mati, dia akan mengalami suatu pembusukan sehingga bau-bau atau aroma yang keluar pada pembusukan ini itu yang akan menyebabkan pengotoran pada udara dan lingkungan yang ada di sekitarnya, teman-teman. Nah, teori yang terakhir nih ada teori ekologi lingkungan, di mana maksud dari teori ini yaitu manusia berinteraksi dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu. Gimana suatu manusia dapat berinteraksi atau beradaptasi dengan faktor-faktor penyebab yang ada pada lingkungan tersebut. Gimana dia bisa menyesuaikan dirinya, mengadaptasikan dirinya. Jadi itu merupakan pendapat dari teori ekologi. Nah, setelah kita mempelajari teori-teori dari timbulnya penyakit itu bagaimana,
dan dikemukakan oleh siapa-siapa. Nah, kita menuju pada inti dari permasalahan kita pada video kali ini, yaitu konsep dasar timbulnya suatu penyakit. Nah, di sini ada 3 poin penting, yaitu segitiga epidemiologi, roda dan jaring-jaring sebab akibat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai bagaimana sih konsep dasar timbulnya penyakit pada konsep roda atau wheel, guys. Oke, mari kita kaji secara mendalam dan memaparkannya secara satu persatu saja sesuai dengan pemahaman apa yang kita pahami, teman-teman. Nah, pada konsep roda tersendiri ini ada 2 inti yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah host atau pejamu dan environment itu adalah link. Nah, yang pertama kita masuk pada bagian host atau pejam terlebih dahulu ya, teman-teman, di mana semua faktor yang melekat pada individu manusia yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kasus, di mana host ini adalah suatu inti dari apa yang terjadi sehingga menyebabkan adanya suatu kasus, teman-teman. Nah, di host tersendiri itu ada beberapa faktor yang akan menyebabkan terjadinya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kasus. Yang pertama itu, nah, jadi faktor yang menyebabkan terjadinya kasus itu yang pertama disebabkan oleh jenis kelamin. Nah, identitas gender mempunyai konsekuensi logis terhadap penyakit tertentu. Terus yang kedua ada genetika. Beberapa jenis penyakit itu dapat ditularkan pada keturunannya. Ini maksudnya bagaimana? Di mana para pendahulu sebelum kita itu memiliki suatu riwayat penyakit yang memang akan terus diturunkan kepada generasinya. Kemudian umur. Nah, penyakit itu sangat tergantung pada kelompok umur, teman-teman. Di mana pada beberapa umur tertentu penyakit juga akan sangat mudah menjangkiti, seperti pada kelompok balita itu sangat rentan terhadap suatu penyakit karena mereka merupakan kelompok umur yang cukup rentan terhadap suatu penyakit karena mereka juga memiliki imun yang masih cukup sangat sensitif terhadap satu lingkungannya, teman-teman. Kemudian di usia lansia juga. Nah, di usia lansia tuh mungkin kita bakalan mendapati beberapa kelompok atau satu individu lah yang sangat mudah direntangi suatu penyakit, mudah sangat mudah untuk terjangkit, teman-teman, karena sistem imun pada usia itu sudah sangat rentan ya. Jadi mungkin dari beberapa individu akan dapat mudah dijangkiti oleh penyakit. Kemudian ras. Nah, beberapa ras tertentu itu diduga lebih sering menderita beberapa penyakit karena mungkin ada suatu perbedaan ya, teman-teman, pada diri suatu individu, seperti contohnya tuh seperti hemofilia yang terjadi banyak di dunia bagian barat atau orang-orang barat, teman-teman. Kemudian ada kebiasaan hidup, bagaimana penyakit itu sangat bergantung pada lifestyle kita, seperti bagaimana aktivitas kita, bagaimana cara hidup kita, kebiasaan sehari-hari kita. Misal kita cuci tangan sebelum makan atau mengonsumsi makanan bergizi, kan itu sebenarnya bisa meminimalisir lah bagaimana penyakit dapat terhindar dari kita. Kemudian ada aktivitas individu. Nah, aktivitas individu ini juga sangat tergantung ya dengan bagian besar aktivitas fisik kita, seperti bagaimana kita sehari-harinya, apakah kita cukup olahraga atau bagaimana, sehingga penyakit itu tidak mudah
menjangkiti diri kita. Kemudian ada budaya dan adat. Nah, pada sekelompok masyarakat yang berkembang terhadap budaya atau yang sangat mengadut budaya dengan kental, itu yang semisal yang sangat tidak menguntungkan terhadap kesehatan, itu juga kita tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah tradisi. Itu sudah tradisi. Oke, setelah kita membahas host atau pejamunya atau kita sendiri, nah kita melangkah lagi di lingkungan. Nah, di mana lingkungan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik, terus yang kedua biologis, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Di mana lingkungan fisik itu bersifat abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, panas, sinar radiasi, dan lain-lainnya. Kemudian di lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini bersifat biotik, teman-teman. Itu seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, parasit, dan serangga, dan lain-lainnya. Kemudian di lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu bagaimana interaksi antara host dengan beberapa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, gaya hidup, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatannya bagaimana, dan organisasi sosial dan politiknya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini ya, dapat kita lihat pada gambar ya, teman-teman, bahwa model ini menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut juga terdiri atas host atau manusia atau pejamunya, kemudian ada lingkungan biologi, lingkungan sosial, dan lingkungan fisiknya atau biologic environment, social environment, dan physical environment. Nah, kan kalian pasti juga bertanya-tanya, genetic core itu apa sih? Nah, genetic core itu adalah inti dari genetik, atau bisa dibilang dia adalah hostnya, teman-teman. Jadi, ukuran dari komponen roda ini bersifat relatif, tergantung bagaimana problem spesifik penyakit yang bersangkutan. Misal contohnya pada penyakit herediter lah, itu tentunya proporsi inti genetik itu relatif besar. Sedang pada penyakit campak itu status imunitas pejamu dan lingkungan biologi itu lebih penting daripada faktor genetiknya, teman-teman. Jadi peranan lingkungan sosial juga itu sebenarnya lebih besar sih dari yang lainnya dalam hal, tapi itu dalam hal stres atau pada mental. Nah, sebaliknya juga pada penyakit malaria karena dia berperan di lingkungan biologis yang lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.